secara formil akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme dan sinergi dalam penanganannya. Karena faktanya masyarakat, publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 3 tadi. Apa yang disinergikan yang penting adalah untuk percepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti untuk maksimalitas, kemudian pengembangan barang bukti. Dan yang lebih penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampisus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakor Tas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampisus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Isinya kan baru hari ini kita terima, kita pelajari dulu, kita buka alat buktinya, barang buktinya, kemudian terkait dengan struktur materialnya bersama-sama Kakor Tas Tipikor akan memastikan profesionalisme dalam menangani perkara itu. Makanya kita sampaikan tadi dengan pelimpahan tidak begitu lepas, tapi kita tetap sinergi. Setelah kita lihat bagaimana polisi menetapkan ada 2 orang tersangka, ini ada D dan juga ada penyelenggara negara berinisial FA. Apakah ini kabar baik ataukah justru kabar buruk karena pelimpahannya kasus ini dilimpahkan ke Kejagung, Prof. Mahfud? Menurut saya kabar baik ya. Kabar buruknya bahwa tersangka pelakunya itu adalah pejabat penegak hukum. Ya, yang itu berarti juga berat itu kalau menurut tata aturan kita, pejabat penegak hukum korupsi di atas korupsi kan ini udah melakukan korupsi di atas tindak pidana korupsi lagi, makanya dia masuk ke pencucian uang. Itu kabar buruk bahwa itu terjadi. Tapi bahwa ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, menurut saya sudah P21, itu menurut saya kabar baik. Artinya apa? Sebelum ini polisi itu sudah bekerja dengan cermat. Sehingga tidak bertele-tele, hanya 3 hari sesudah digeledah, ditemukan barang bukti, kemudian diajukan. Tidak usah bertele-tele lagi, sekarang itu sudah sangat cukup ketika polisi menyampaikan itu ke Kejaksaan Agung. Memang kan harus disampaikan kejaksaan pada akhirnya. Tidak bisa diajukan sendiri oleh polisi ke pengadilan, tapi pendakwaannya itu memang harus dilakukan oleh kejaksaan. Oleh sebab itu ya memang harus segera dikesanakan agar tidak di polisi sendiri bola panas. Dan polisi saya yakin sudah bekerja dengan cermat. Karena begini, kalau si Febri Adriansyah berlindung ke TNI misalnya, itu lemahnya dalam arti TNI tidak bisa melindungi dan tidak bisa menghalangi proses hukum yang memang menjadi wewenangnya Polri. Itu aja. Tentunya karena ini masih hitungan hari, pasti kemungkinan itu tetap ada ya. Tetapi semuanya akan berdasarkan data. Dan kita yakin Kejaksaan Agung akan membuktikan bahwa mereka akan tegas dalam penegakan hukum seperti hal-hal ataupun yang sebelum-sebelumnya. Panja ini dibentuk khusus untuk ini ya, Pak? 3 kasus itu ya, Pak? Bukan dilibatkan, kami ini pengawas mereka, Pak. Kami jasa level, kami di atasnya mereka. Tapi kita akan mengawasi langsung. Iya. Pak, tadi dikatakan akan mengawasi pada saat penggeledahan dan juga pemeriksaan. Berarti nanti dari pihak Komisi 3 bakal hadir langsung ya, Pak? Betul. Ya. Oke. Biar nggak ada fitnah, jangan sampai ada uang yang ditukar lah, ya kan? Iya. Dari saya, ini saatnya bersih-bersih dalam proses penegakan hukum di semua lini. Dan saya meminta tadi juga di Kejaksaan untuk memiliki tim independen yang tidak terafiliasi dengan yang diduga tersangka
yang ada. Jadi benar-benar tim independen yang memang tidak terafiliasi apapun. Karena ini saatnya momen kita untuk bersih-bersih dalam proses penegakan hukum. Demikian Pak Ketua. Atas pelimpahan dari Kotas Tipikor kepada Kejaksaan Agung dugaan korupsi batubara, Asabri, dan utang Krakatau Steel, saya terus terang aja kaget sekali. Karena apa? Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Karena KUHAP kita itu jelas hubungan penyidik dan penuntut, hubungan polisi dengan kejaksaan itu ya itu tadi Pak, hanya bisa kalau KUHAP yang baru tahun 2025 adalah pelimpah istilahnya koordinasi, dan itu harus dilakukan 3 hari maksimal untuk melakukan koordinasi untuk menangani perkara, di mana jaksa seperti supervisor gitu. Mestinya jaksa itu kan melakukan supervisor dalam perkara ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pelimpahannya kepada jaksa ya ini jeruk Bali dimakan jeruk keprok, atau jeruk keprok dimakan jeruk Bali jadinya gitu. Jeruk makan jeruk gitu. Nah, mestinya kalau pelimpahannya kepada KPK gitu kan. Nah, kalau diserahkan kepada kejaksaan ini perkara masih bisa jadi mentah. Nanti kejaksaan akan kesulitan untuk meneruskan kalau memang ini belum ada kelengkapan, atau polisi sudah lengkap sebenarnya mau melengkapi segala macam tapi terpotong harus diserahkan jaksa nanti apakah bisa meneruskan dengan baik ini? Kan itu yang banyak persoalan karena ini menabrak undang-undang. Apakah saya akan maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memaknai bahwa pelimpahan itu boleh dari penyidik kepolisian kepada kejaksaan di luar yang undang-undang KPK gitu. Jadi ini tolonglah, ini menurut saya mestinya ini dibatalkan pelimpahan ini, dan kalau toh tidak diteruskan oleh kepolisian diserahkan atau dilimpahkan kepada KPK. Tapi saya pengen mendorong ini dibatalkan dan kepolisian tetap diberi kepercayaan. Jangan sampai ini kesannya hanya untuk mencari-cari kesalahan, maka diberi kepercayaan untuk profesional menuntaskan penyidikan ini sampai setuntas-tuntasnya, menetapkan tersangka, melimpahkan kepada jaksa, dan biar dibawa ke pengadilan gitu. Dan itu saya minta ini betul-betul biarlah. Kalau kepolisian ini memang ini main-main hanya misalnya untuk karena saling sandera, ya nanti rakyat menilai. Tapi harus kita beri kesempatan bahwa polisi untuk profesional menuntaskan perkara ini. Jadi saya minta untuk dibatalkan penanganan pelimpahan kepada kejaksaan ini dan dikembalikan pada polisi untuk menyelesaikan. Waktunya masih cukup kok. Dan tidak tergesa-gesa juga, dan apalagi sudah menahan seseorang gitu. Nah, nanti bagaimana terhadap penahanan ini? Apakah juga akan diteruskan oleh kejaksaan? Itu menjadi persoalan lagi. Jadi dan juga penetapan tersangka itu kan sebenarnya belum lengkap. Karena apa? Berdasarkan undang-undang KUHAP yang baru dan juga untuk putusan Mahkamah Konstitusi harus diperiksa sebagai saksi sebelum penetapan tersangka. Nah, ini kan nampak tergesa-gesanya kemudian karena dia harus dilimpahkan pada jaksa. Mestinya biarlah kepolisian menuntaskan ini, menyelesaikan, memeriksa saksi-saksi dulu, memeriksa calon tersangka sebagai saksi dulu, baru ditetapkan tersangka kalau memang alat buktinya cukup gitu. Tapi ini ya amburadul dan saya tidak happy, sangat sedih atas persoalan ini, dan saya meminta sebelum terlalu jauh dibatalkan pelimpahan dan dikembalikan kepada kepolisian untuk dituntaskan. Demikian, Mas.